Kita harus memilih nih, usaha apa politik. Kita tidak bisa mencari mencari keuntungan besar kalau ingin masuk ke dunia politik. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua bersama saya Toto Farudin. Baik pemirsa podcast Radar Banjarmasin, tamu kami kali ini sangat spesial, narasumber yang kami hadirkan sangat spesial, orang muda Banua yang kami anggap cukup merepresentasikan sebagai sosok pemuda yang sukses berkiprah dalam politik, dalam bisnis, dan menjadi satu cermin cerita suksesnya akan bisa kita gali dari beliau. Kami menghadirkan, saya manggilnya dan beliau selalu menyebutnya Bang Din. Ya, beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan dari PDIP, fraksi PDIP. Nama lengkapnya M. Syarifudin, dan beliau populer dan lebih dikenal dengan panggilan Bang Din. Selamat datang Bang Din di studio podcast kami. Apa kabarnya? Selamat datang. Terima kasih. Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah berkenan Bang Din. Banyak cerita nanti yang mau kami gali ya, cerita tentang Bang Din ini. Pertama kami ingin tahu nih dulu, gimana pandangan Bang Din tentang politik? Karena sekarang kan kita sudah mafhum dengan politik. Dulu orang politik itu identiknya usia udah 50 ke atas gitu ya. Orang-orang tua sekarang malah mungkin kisaran usia 25, 20 ya, di bawah 40 itu rata-rata udah banyak yang masuk dalam gelanggang politik ya. Nah, ini gimana nih orang muda dengan politik menurut pandangan Bang Din gimana? Baik, pandangan saya terkait orang muda di politik ini diperlukan untuk saat ini. Karena kita sama-sama mengetahui juga bahwa 2030 adalah bonus demografi. Di mana di tahun 2020 saja saat pilkada dan pileg ini kan anak-anak muda banyak sekali yang representasi masuk ke dunia politik. Nah, kita berharap juga di Kalimantan Selatan ke depan lebih banyak lagi anak muda yang dapat masuk ke politik, sehingga apapun kebijakan-kebijakan yang diambil mungkin dari anak muda saya yakin sangat luar biasa. Karena pemikiran, ide, gagasan anak muda ini kan perlu tempat atau wadah merepresentasikan. Nah, kita berharap terjunlah ke dunia politik ke depannya. Oke. Anak muda dengan politik banyak yang didorong untuk maju dan eksis di gelanggang politik, tetapi salurannya yang terkadang, karena memang harus kita jujur akui melihat bahwa yang terlibat dalam politik orang-orang muda ini adalah yang punya relasi langsung dengan petinggi dan elit politik itu sendiri. Gimana nih tanggapannya? Tidak juga. Saya dulu juga tidak begitu begitu ada relasi yang ini. Cuman memang ada kesempatan yang diberikan. Ya, tentunya juga karena saya di PD Perjuangan alhamdulillah senior partai juga itu memberikan ruang kepada anak-anak muda, sehingga mereka juga melihat bahwa ini bisa kita beri kesempatan, bisa kita beri kepercayaan, sehingga kepercayaan inilah yang membuat para senior di kami memberikan peluang. Nah, jadi kesempatan ini yang harus kita jalankan dengan baik, sehingga ruang-ruang ini terbuka lebar untuk anak-anak muda. Berarti sangat tergantung dengan partainya sendiri dong, ketika dia membuka akses yang cukup luas kepada orang-orang muda yang punya potensi gitu ya. Tergantung dari partainya. Partainya dan PDIP juga berkeyakinan, terutama PDIP di Kalimantan Selatan, bahwa orang muda saatnya harus maju gitu ya. Ya karena kebetulan juga pimpinannya juga orang muda Pak Mardhani. Itu seenak sih ya. Tapi gimana kalau pandangan Bang Din nih terkait dengan partai-partai yang sekarang kok masih berkeyakinan dan masih berada pada status quo yang tidak begitu mudah untuk membuka pintu buat orang-orang muda terjun dalam politik itu. Inilah yang sering saya sampaikan kepada anak-anak muda bahwa kita jangan partai apapun itu ya yang ingin kita masuki, kita jangan juga terlalu antipati terhadap partai politik. Karena begini, kadang-kadang ada orang yang ingin masuk ke partai politik, dia langsung ingin posisi yang tinggi. Itu kan ada juga anak-anak muda, saya di partai politik mungkin kalau di bawah level bawah saja, mungkin saya hanya sampai di situ saja. Tapi inilah yang harus kita hilangkan. Makanya kita harus memberikan kontribusi positif terhadap partai politik itu sendiri.
tentunya juga berbagai macam aktivitas atau kegiatan sosial yang ada di partai politik harus kita jalankan dengan baik dan benar. Maka jenjang inilah yang akan membawa kita nantinya ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, pemuda dan politik lagi itu identik ketika bicara politik, bicara kepentingan, ya, bicara kekuasaan, ya, sehingga politik menjadi semacam sarana, partai menjadi saluran. Outputnya adalah bagaimana ketika duduk pada posisi legislatif atau eksekutif atau bahkan pada posisi kepala daerah, target kepentingan dan visi secara personal itu bisa tercapai. Nah, gimana Bang Din memandang bahwa kira-kira anak muda sekarang yang terjun ke politik itu memang kebanyakannya benar-benar pengen memberikan kontribusi atau memang menjadi orang yang punya ambisi juga gitu? Kalau saya melihat ya, karena saya hampir dari 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan ya, saat dilantik menjadi anggota DPRD, banyak sekali memang yang terlibat, anak-anak muda ya, terlibat di sekitaran saya. Saya melihat mereka memang benar-benar ingin mendedikasikan pemikiran dan gagasannya untuk bisa disampaikan ke tingkat pengambil kebijakan. Nah, jadi tentunya ini ini harus diberikan ruang kepada mereka. Dan saya yakin juga mungkin ide atau ide atau gagasan-gagasan mereka tidak seutuhnya juga harus diselesaikan semua. Tapi saya melihat contoh saja di tempat kami banyak sekali ada ketua BEM yang masuk di tempat kami. Nah, mereka sangat luar biasa. Tanpa ada gerakan atau instruksi apapun, saat kita ada bencana atau apa, mereka udah bergerak secara mandiri, gotong royong. Nah, ini kan artinya memang mereka membutuhkan ruang itu. Nah, sehingga kami juga sadar dengan itu, sehingga membuka ruang-ruang itu. Berarti menurut Bang Din, kira-kira ini momentum ya bagi generasi muda Indonesia ketika terjadi transisi politik ya di masa era reformasi, terus kemudian di masa sekarang memasuki politik yang lebih terbuka gitu ya. Banyak orang muda yang kemudian eksis gitu ya. Banyak orang muda yang kemudian pengen berkiprah. Tetapi, nah ini ada pertanyaan. Orang banyak mengatakan orang yang mau terjun ke politik secara personal lebih banyak ke motif ekonominya gitu ya. Nah, kira-kira benar seperti itu enggak? Saya tidak tahu ya kalau orang lain. Kalau saya dulu berpikiran saat saya ingin terjun ke dunia politik, saya sudah harus harus memisahkan apakah saya tetap menjadi pengusaha atau politikus. Nah, satu hal yang paling berat mengambil keputusan ini, karena bagaimanapun juga kalau dari sisi pengusahanya kita lepaskan, tentunya juga memilih jalur politik ya tentu harus mengabdikan diri sepenuhnya. Waktu ya jelas sepenuhnya untuk pengabdian di politik. Nah, jadi kalau memang ingin, saya sering menyampaikan bahwa kita harus memilih nih, usaha apa politik. Kita tidak bisa mencari mencari keuntungan besar kalau ingin masuk ke dunia politik tentunya. Nah, jadi murni pengabdian lah di partai di politik. Nah, jadi harus memang memilahkan. Kalau usaha ya tetap mungkin yang menjalankan siapa gitu kan, ini bisa saja juga. Tapi harus fokus. Saya ingat dulu waktu saya masih meliput di lapangan, ketika saya harus melakukan wawancara dengan ketua DPRD, beliau sudah almarhum, itu usianya mungkin pada saat itu udah hampir 70 atau mungkin lebih. Beberapa ketua fraksi juga, kemudian beberapa anggota dewannya di usia rata-rata 50-an ke atas gitu ya. Tapi sekarang kalau kita ke dewan, mungkin orang-orang seusia Bang Din dan banyak sekali orang-orang yang lebih muda juga gitu. Warna apa yang diberikan oleh orang-orang muda ini di DPRD Kalimantan Selatan terutama? Dari sisi bagaimana ide, kemudian spiritnya, pemikirannya, dan kontribusi apa yang paling nyata yang ketika orang-orang muda ini hadir pada level di fungsi DPRD ini? Begini, memang kalau di DPRD provinsi ya hampir mungkin 40%-an ya kira-kira orang-orang muda, ya, orang-orang yang kritis juga. Artinya segala kebijakan yang kadang diambil oleh senior-senior juga kadang terjadi pertentangan dan perdebatan. Tetapi tentunya itu juga pasti ada mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, jadi kita anak-anak muda ini memang kadang-kadang kan harus hormat juga nih dengan senior. Jadi penyampaian yang kita sampaikan juga harus harus bisa fleksibel. Kita sama-sama mengerti ya, kadang-kadang
yang tua juga harus kita hormati, cuman juga ide gagasan pemikiran kita juga yang kita sampaikan dengan objektif sehingga mereka juga memahami. Oh ini bagus, kita ambil kesimpulan begini sehingga ini bisa berjalan bersama-sama. Oke. Dan bagaimana mengatasi gap komunikasi, gap usia ataupun ketegangan yang mungkin terjadi antara senior, antara junior ketika masing-masing merasa punya egonya kira-kira? Kalau saya sih jelas melakukan komunikasi lah. Ya, komunikasi. Artinya saya datangin, saya ini kita jelaskan lagi sehingga bisa menjadikan satu keputusan yang memang keputusan yang bersama-sama kita ambil. Artinya tidak serta-merta seumpama yang senior tidak setuju lalu kita ambil paling ekstrim semuanya berontak atau apa, tidak, tapi dengan cara terus memberikan penjelasan. Oke. Bagi orang-orang muda, teman-teman nih yang pengen terjun ke politik ya, mungkin Bang Din bisa memberikan satu masukan, satu saran bahwa ketika kita yang terjun ke politik, pertama apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana strategi masuknya melalui jalur partai langsung kah, atau melalui pengurus organ-organ partai kah dan sebagainya, gimana nih? Kalau di kami di PDI Perjuangan tentunya banyak sekali ada badan dan sayap partai yang mereka masuk di sana. Kita ada Baguna, kita ada Bamusi, terus kita ada Badan Pendidikan dan Pelatihan. Kita juga ada Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman-teman yang ingin masuk ya bisa masuk di organ-organ itu. Di sanalah kita berkiprah. Nah, tentunya juga kadang-kadang kan orang ada juga mau masuk ke dunia politik dalam tanda kutip ada kemauan. Nah, ini kami sangat melihat juga, sangat menjaga juga jangan sampai nanti banyak orang muda yang ingin masuk tapi di satu sisi ada oknum yang ingin memanfaatkan ini sehingga jalur-jalur ini kan tidak bagus lagi nantinya. Ruang-ruang ini bisa tertutup dengan sendirinya. Nah, jadi kita berharap memang kawan-kawan atau anak-anak muda yang ingin masuk ya masuklah lewat jalur-jalur sayap badan partai. Dan khusus untuk PDIP ya, udah membuka itu ya. Kita sudah. Ya, saya harus mengakui juga memang PDIP masa transformasinya ketika sekarang dipimpin Pak Mardhani ada perubahan yang cukup terasa ya. Saya lihat banyak sekali orang muda yang sekarang berkumpul di situ ya di PDIP ya. Kita hampir 80%. 80% malah ya, luar biasa. Artinya menjadi salah satu pelopor dan juga pionir ya bagi partai-partai yang mengajak dan mendorong anak muda. Selain mungkin partai baru yang saya ingat PSI kalau tidak salah, juga banyak dan inisiasi didorong dan lahir dari pemikiran anak muda. Ya sangat positif ya, kita sangat dukung dengan hadirnya orang muda di politik. Dan menurut Bang Din nih, dengan hadirnya orang muda di politik, kemudian kiprahnya, kontribusinya, apa yang kira-kira kita lihat dari konteks Banua Kalimantan Selatan yang diperlukan oleh orang muda ini di sini nih kira-kira di Kalimantan Selatan? Yang diperlukan orang muda di Banua Kalimantan Selatan ya tentunya seperti saya kan sangat ingin bahwa apabila ada satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak hanya sekedar gambaran atau wacana saja tapi dieksekusikan sehingga program apa yang bisa dibuat oleh pemerintah itu bisa langsung dieksekusi sehingga terjadi hasilnya. Kita kan inginnya cepat-cepat, tidak ingin yang nanti direncanakan bla 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 makan tahun, tapi harus cepat menurut saya. Dan adakah sudah saat ini satu program, satu kebijakan atau apapun itu yang sudah memberikan ruang bagi orang muda untuk bisa menunjukkan eksistensi dan ekspresinya di Kalimantan Selatan yang lahir dari pemerintah provinsi atau itu merupakan ide yang lahir dan didorong dari DPRD di dalam waktu dekat ini kan kita akan bahas rancangan peraturan daerah tentang perlindungan ekonomi kreatif dan UMKM. Nah, ini kan adalah dedikasi pemikiran anak-anak muda yang pelaku usaha UMKM. Kita dorong menjadi satu peraturan daerah yang akan dibahas di DPRD. Ini dalam proses dan sudah masuk di dalam Propomperda 2021. Apa yang mau dianukan dalam Raperda itu terkait dengan perlindungan para pelaku usaha UMKM? Karena bagaimanapun kita sama-sama mengetahui di tengah pandemi COVID-19 bagaimana teman-teman pelaku UMKM berjuang untuk bertahan. Ada yang mendapatkan bantuan, ada yang tidak mendapatkan bantuan. Nah, ini yang akan kita proteksi bahwa yang mendapatkan bantuan benar-benar pelaku UMKM.
Oke, Bang Din, tadi bicara soal Raperda Perlindungan UMKM, pelaku UMKM ya, yang lahir dari pelaku usaha anak muda. Bentuknya tadi adalah bagaimana mereka bisa bertahan di tengah situasi pandemi COVID. Nah, yang pertanyaannya adalah dalam situasi seperti sekarang ini, dunia usaha, dunia UMKM masih bisa bertahankah dan masih bisa eksiskah? Masih bisa. Masih bisa ya? Ya, masih bisa. Beberapa teman-teman pelaku UMKM malahan ada membuka gerai baru di tengah pandemi COVID-19. Begitu ya? Artinya pangsa pasarnya mereka bisa baca. Oke. Artinya kalau dalam situasi seperti sekarang ini yang dituntut itu adalah kreativitas, kira-kira seperti itu? Kreativitas. Oke. Nah, kira-kira nih bagi pelaku UMKM, anak-anak muda yang pengen eksis, berwirausaha, mungkin ada tips atau seperti apa yang bisa diberikan semacam saran-sarannya gitu? Yang jelas di tengah pandemi COVID-19 kita harus benar-benar cermat melihat peluang-peluang usaha. Saya juga sering menyampaikan bahwa di tengah COVID ini kan kita harus bisa melihat apakah kita mampu bertahan atau terlibas sama sekali. Karena dengan adanya COVID ini kan kita harus putar otak nih. Apalagi teman-teman UMKM. Nah, jadi harus dapat membaca situasi kondisi sekitar kita terkait pangsa pasar yang harus kita dapatkan. Nah, karena bagaimanapun juga kalau kita tidak kreativitas dalam hal menjalankan usaha, saya yakin tidak akan pernah maju. Saya yakin teman-teman UMKM masih bisa tumbuh cepat di Kalimantan Selatan walaupun di tengah pandemi COVID-19, karena ada beberapa teman-teman pengusaha juga mereka membuka gerai-gerai baru. Mereka juga membuka usaha-usaha baru di tengah pandemi COVID-19 karena pangsa pasarnya mungkin mereka dapat baca. Oke, berarti kemampuan untuk melihat ceruk dan celah pasar gitu ya. Kira-kira nih Bang Din ya, bagi pengusaha pemula atau pelaku usaha pemula gitu ya, yang disampaikan tadi kemampuan untuk melihat itu. Kira-kira modal dasar itu apa sih yang paling penting bagi seseorang yang ingin terjun dalam dunia usaha? Apakah modal, apakah kemauan, atau apakah keberuntungan kira-kira? Saya kira kalau yang ingin terjun ke dunia usaha ya tentu yang pertama adalah niatnya dulu. Iya, niatnya. Artinya kuatkan niat dulu. Setelah kuatkan niat, pasti kan mempunyai ide nih, saya harus usaha apa. Saya yakin modal akan mengikuti. Oh gitu ya? Iya. Kalau kita, walaupun ada modal, kalau nggak ada niat, nggak ada niat, nggak bisa jalan juga. Betul, nah, jadi intinya adalah niat dan juga ide untuk usaha apa. Oke. Jadi niat itu kemauan yang kuat ya. Artinya ketika ada kemauan dia tentu akan ulet gitu ya. Dia akan konsisten dan serius gitu ya. Baru kemudian ide. Nah, kira-kira dibicara soal ide. Menurut Bang Din dalam situasi pandemi Covid juga, terutama juga dalam situasi ada segala pembatasan. Bisnis apa sih yang paling pas dan paling cocok dalam masa yang sekarang ini kira-kira? Kalau sekarang ini kan apalagi di tengah bulan Ramadan ya tentunya kuliner. Kuliner ya. Iya. Itu yang paling pas menurut saya. Kalau membaca situasi sekarang ya. Apalagi sekarang dengan adanya pembatasan ya tentu teman-teman juga harus kreatif juga menggunakan media-media digital. Ya, ini sangat-sangat ini ya. Relasinya juga harus banyak. Saya yakin lah pasti teman-teman sekarang udah sangat luar biasa juga mengikuti. Memang dulu kita terkejut dengan adanya COVID. Terus segala sesuatu ditutup, dibatasi. Terus beralih ke media ini. Saya juga pernah melihat di satu laman media sosial itu dia melakukan transaksi jual belinya sangat luar biasa dalam satu malam hanya dengan modal like Facebook. Nah, artinya kan ini yang harus dibaca. Nah, teman-teman juga pelaku UMKM bisa melakukan ini menurut saya. Sehingga bisa jaringan pembeli-pembelinya bisa lebih luas lagi. Ya, berarti pasar memang sekarang sudah berubah ya. Artinya dulu konvensional tetap buka, situasi pandemi membatasi sehingga memang pelaku usaha sekarang lebih kreatif, harus bisa memahami, menguasai dan mengaplikasikan teknologi yang berbasis digital kira-kira gitu ya. Iya. Dan tadi disampaikan salah satunya adalah ketika kita berbisnis dalam situasi seperti sekarang kuliner ya. Tapi kan pemain-pemain ini kan sudah cukup banyak ini. Misalnya pengen bisnis A, pengen bisnis B, pengen bisnis C. Terkadang ada pebisnis pemula yang merasa ini sudah ada pemainnya, ini aku modalnya nggak cukup, ini gimana dong memulainya dan sebagainya. Nah, ini seringkali banyak pertanyaan yang muncul bagi para pelaku usaha pemula. Ini gimana nih menurut Bang Din masukannya kira-kira? Ya memang kadang-kadang kita melihat bahwa teman sudah ada nih usaha ini, kan bangsa pasar beda-beda. Gitu. Nah, ini yang harus dibaca.
Ya, artinya kan teman-teman harus bisa tadi yang saya sampaikan, melihat situasi dan kondisi apa sih yang diperlukan oleh masyarakat. Kalau dulu kan waktu COVID-19 orang banyak berusaha alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Masker juga ya, masker dan lain sebagainya. Nah, sekarang di tengah bulan Ramadan ya tentunya pasar wadai sudah tidak ada. Kan tidak boleh buka nih. Berarti kan harus menggunakan yang tadi digitalisasi tadi. Banyak cara kok sebenarnya. Bisa juga dengan cara saya melihat juga beberapa waktu lalu dia hanya bermodalkan banner ini PO ini dibikinnya hari Rabu semuanya atau hari Jumat. Artinya kan banyak kesempatan. Modal pun tidak terlalu besar juga kalau menurut saya. Artinya kita berharap teman-teman bisa memulai saja, itu sudah sangat luar biasa. Jadi jangan terlalu banyak pertimbangan ya. Pertama harus dilakukan dalam memulai ya. Tapi biasanya memulai langkah awal ini yang susah kali ya, agak terasa berat ya. Tapi saya tangkap tadi dari apa yang disampaikan Bang Din bahwa bagi pebisnis pemula itu pertama harus kreatif gitu ya. Dan di situasi sekarang tentu harus memahami dan menguasai teknologi. Termasuk juga bagaimana kreatif dalam strategi marketing. Tetapi tadi disampaikan kalau dulu misalnya masa awal pandemi, sekarang orang banyak berbisnis alat kesehatan, masker dan sebagainya. Di masa situasi Ramadan kita bisa berbisnis kuliner. Artinya bagi pebisnis sangat fleksibel ya, bisa berubah bisnisnya. 2 bulan yang lalu bisnis A, 3 bulan kemudian bisnis nih. Bagaimana itu? Enggak juga. Saya kan harus ada bisnis core utamanya ya. Iya, core utamanya harus ada. Ya, tapi yang terpenting adalah core utama. Tentunya juga untuk menjaga kesinambungan ini kan tentunya kita harus bisa membaca yang tadi. Sebenarnya core utamanya di kuliner atau fashion. Ini kan kalau situasi begini kan fashion dan kuliner nih yang lebih ini. Nah, tentu teman-teman pelaku UMKM kan bisnisnya pasti kuliner lebih banyak. Kalau UMKM, kuliner, fashion. Kalau yang lain-lain saya rasa tidak terlalu tidak terlalu banyak. Nah, tinggal mereka mengelolanya bagaimana, menangkap situasi ini. Oke, jadi memang kira-kira nih bagi orang yang nggak punya naluri bisnis tapi punya keinginan, ini bisa nggak kira-kira juga? Bisa saya rasa. Bisa ya. Yang penting ada kemauannya lah. Oke, kemauan ya. Tapi terkadang ada korelasi juga ya. Artinya kemauan tuh muncul karena punya naluri dan insting bisnis. Sama terdesak. Biasanya kalau orang terdesak ya, betul, punya terdesak. Orang-orang yang di PHK akhirnya kan dengan pesangon yang sedikit harus berpikir kreatif. Ini saya dengan modal gini kira-kira saya bisa bisnis apa gitu ya. Kemudian pasarnya apa gitu ya. Ya, artinya memang ada banyak variabel untuk bisa menjadi orang yang ini. Tapi yang pertama tadi harus berani gitu ya. Oke. Nah, mungkin Bang Din bisa bercerita sejauh pengalamannya kali ya. Tips-tips yang mungkin bisa menjadi satu input buat kawan-kawan, entah itu pelaku UMKM, entah itu pebisnis atau apapun. Prinsip-prinsip bisnis itu seperti apa kira-kira? Saya kira prinsip-prinsip bisnis ya kita harus memiliki karakter yang kuat ya. Yang pertama adalah karakter, karena diperlukan orang-orang yang tangguh, baik moral maupun karakter kinerjanya. Terus yang kedua adalah kompeten, memiliki kapasitas intelektual dan skill. Artinya dalam kewirausahaan, kepemimpinan maupun nasionalis dan kepeloporan yang mumpuni. Terus yang ketiga adaptif, selalu adaptif dengan perkembangan dan menghasilkan inovasi-inovasi baru. Saya kira 3 itu adalah bukan kriteria, 3 itulah yang bisa menjadi acuan menurut saya ya. Kalau saya sih begitu. Dan tidak tahu kalau yang lain-lain. Oke. Variabel yang disebutkan tadi menjadi salah satu kunci ya. Untuk bisa menjadi salah satu, bukan salah satu sih, untuk menjadi pengusaha yang mungkin bisa ikut berkompetisi di pertarungan di situ ya. Nah, tadi juga dibilang bonus demografi di awal, kemudian peluang bisnis masih terbuka. Termasuk juga gelanggang politik. Kira-kira nih Bang Din, Indonesia ini ke depan membutuhkan pemuda yang seperti apa? Pemuda yang dibutuhkan Indonesia ke depan ya saya rasa adalah pemuda yang memiliki integritas yang tinggi, terus memiliki rasa ingin membangun daerah maupun negerinya ya. Karena ini yang dibutuhkan. Kita tidak ingin lagi ada bahasanya tuh hanya sekedar wacana atau gagasan-gagasan saja, tapi bagaimana sebuah rencana gagasan itu dikonkretkan.
Nah, yang bisa mengkonkretkan ini ya tentunya ide-ide dari anak-anak muda. Nah, ini yang dibutuhkan ke depan menurut saya. Nah, di sini tentunya juga pemerintah harus bisa memberikan ruang pada mereka. Artinya memberikan ruang ini ya bisa saja ide-ide gagasan atau ininya dipakai atau diminta, disampaikan. Yang pemerintah saja sudah kayak ingin menata IKN, dia melombakan, ini kan satu ide gagasan orang anak-anak muda yang kreativitas juga yang dipakai membangun. Nah, jadi saya sangat berharap juga di Kalimantan Selatan tidak hanya di level politik ya, tapi di eksekutif juga diberikan ruang untuk pegawai-pegawai yang muda yang memiliki kompetensi untuk diberikan kepercayaan memangku jabatan. Dan saya yakin ini bisa mampu. Dan ini akan bisa berjalan dengan cepat. Karena memang ada ciri ciri anak muda itu ya. Iya. Berpikir cepat, berpikir kreatif, kan, bertindak taktis, tetapi seringkali mengabaikan risiko kata orang. Gimana pendapat Bang Din? Kalau risiko kan pasti semua ada risikonya. Iya. Ya tentunya juga ya kita berharap risiko ini dapat kita minimalisir, jangan sampai risikonya terlalu besar. Iya. Karena kalau yang terlalu besar juga bisa merugikan kita juga. Iya. Tentunya kalau anak-anak muda berpikir itu ya segala risiko harus diambil. Kalau risikonya kita harus bisa melakukan, saya yakin kalau saya dulu kalau plan A tidak bisa, kita balik ke plan B dan plan C. Nah, artinya ini yang harus bisa kita jalankan. Kalau risiko ya jelas semua ada risikonya. Tapi nanti sesuai dengan proses waktu, semakin matang orang-orang muda yang berkecimpung ini tentu juga dia bisa mengambil kebijakan yang lebih ini ya. Ya, Bang Din, eksistensi Bang Din di dunia politik termasuk juga sebagai pengusaha sudah cukup dikenal, boleh dikatakan sebagai tokoh Banua yang sudah sukses gitu ya. Saya ingin menggali tentang prinsip-prinsip dan filosofi yang ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak muda Banua mungkin. Sebagai orang muda, kita harus memiliki dan memegang teguh nilai-nilai apa kira-kira? Yang jelas saya sering menyampaikan bahwa dulu juga sebelum saya terjun ke dunia politik, orang siapa sih yang menyangka saya bisa sampai ke menjadi wakil ketua DPRD, sekretaris DPD PD Perjuangan Kalimantan Selatan. Kalau boleh sombong ya orang nomor 2 di Kalimantan Selatan lah kalau di lingkup struktur kepartaian. Nah, jadi dulu saya masih ingat sekali, karena kan orang tua memang basic tidak ada di politik. Orang tua hanya karyawan di perusahaan Kodeko, ibu juga hanya ibu rumah tangga biasa. Tidak ada sama sekali yang politik di saya. Nah, tapi karena adanya satu pergaulan atau ada satu relasi yang memang kita mau menerima masukan dan lain sebagainya. Dan juga ada yang ingin memberikan pelajaran-pelajaran politik kepada kita sehingga saya terjun ke dunia politik. Nah, ini pun juga tidak langsung bahwa kamu harus jadi ini, enggak. Jadi saya diberikan pelajaran bahwa politik itu begini. Jadi di sana saya banyak belajar gitu. Nah, jadi saya berharap juga bahwa yang jelas ulet, tekun, memiliki prinsip tidak semena-mena lah bahasa ini ya. Artinya kalau dulu dipadahi sama orang tua itu bahwa ini kamu kerjakan, kita langsung kerjakan. Nah, dari situlah prosesnya. Oke. Jadi di awal tadi saya menangkap ada bahwa keterbukaan, open minded ya. Artinya kita terbuka dengan segala sesuatu yang baru ya. Orang muda tidak boleh saklek dengan apa yang sudah kita terima dari tradisi warisan kali ya. Oke, itu satu hal yang saya tangkap. Kemudian tadi membuka diri untuk bergaul ya dengan siapapun, mencari peluang dan sebagainya. Itu salah satunya gitu ya. Nah, tapi juga ada pertanyaan. Bagaimana ini the power of relation ini? Artinya orang-orang yang sukses secara bisnis, orang-orang yang sukses secara politik, karir dan sebagainya ini ditopang oleh satu hal yang paling fundamental. Misalnya karena faktor orang tua, faktor keluarga, faktor relasi. Nah,
Kira-kira menurut pandangan Bang Din gimana? Tidak juga. Tadi saya sampaikan bahwa saya tidak ada orang tua tidak di politik. Cuman kan yang namanya mau belajar, akhirnya kita diberikan kesempatan. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya kepercayaan itu dijaga dengan sebaik-baiknya, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga proses itu berjalan. Nah, dulu saya di partai politik dari pengurus di tingkatan RT hanya diperintahkan menjadi tim sukses untuk memenangkan calon anggota DPRD. Kita rekrut dan lain sebagainya. Selesai pemilu ya udah selesai. Cuman kita prosesnya mengikuti, sehingga kita dapat pelajaran dari sana. Nah, di saat ada kesempatan kita diberikan peluang, maka kita ambillah peluang itu. Nah, sehingga peluang itu kita jalankan dengan baik. Sehingga berarti, bisa seperti sekarang. Ya, yang saya tangkap poinnya dari situ pesan moralnya adalah selalu belajar. Artinya kita selalu belajar dengan hal yang baru. Yang kita nggak bisa ya jangan langsung menyerah, nggak bisa. Harus belajar dan mau gitu ya. Oke. Nah, kemudian nih Bang Din juga ada yang bertanya, dan seringkali orang tuh melihat kesuksesannya hanya setelah apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat, tapi tidak melihat proses ke belakangnya. Ketika misalnya seorang pengusaha sukses menyampaikan prinsip-prinsip bisnis, filosofi hidupnya gini, dan banyak orang yang mencibir, ya enak sih karena dia anak orang kaya duluan, enak sih dia punya relasi gitu ya, enak sih dia punya ini. Padahal kan sebenarnya itu semua menjadi bukan faktor utama ya kira-kira ya. Artinya kan salah satu faktor yang mungkin keberuntungan saja, tapi itu juga bukan faktor utama. Nah, gimana menurut Bang Din pandangan orang yang kadang seringkali melihat segala sesuatu itu hanya dilihat dari hasilnya saja, bukan prosesnya? Iya, makanya orang juga, kalau saya kan sering menyampaikan orang yang di sekelilingan saya bahwa prosesnya itu ada, tidak serta-merta saya langsung menjadi wakil ketua DPRD. Cuman memang dari bawah. Dulu saya pernah menjadi pernah juga diangkat oleh media menjadi tukang ojek sebelum masuk. Artinya prosesnya panjang. Pernah juga tidak diterima bekerja di perusahaan, jadi kan panjang. Nah, dari situlah berproses dan ada keinginan kuat bahwa saya harus bisa sukses nih. Jadi jalannya harus kita cari. Akhirnya membangunlah relasi-relasi. Nah, dari relasi itu ya tentunya kita mestinya juga dididik oleh relasi-relasi kita ya, karena kita ingin belajar. Nah, dari didikan-didikan itulah kita ambil pelajaran-pelajaran yang ini. Nah, tentunya nanti pasti ada kesempatan yang diberikan. Nah, kesempatan inilah yang akan kita tangkap dan kita laksanakan dengan baik, kita jalankan dengan baik, kita jaga. Artinya kalau sudah diberi kepercayaan, ya sudah kita jaga kepercayaan ini sehingga bisa berjalan dengan panjang. Orang kan kadang-kadang ada yang hanya singkat saja. Artinya cukup sukses, dia sudah, padahal orang yang membawanya kan jelas nih. Tapi di tengah perjalanan karena dia ingin cepat, tentunya ingin mengambil jalan pintas. Ini juga mungkin tidak terlalu bagus lah. Nah, tapi kalau memang proses ini kita jalani, dan saya selalu meyakini di saya bahwa suatu saat saya pasti akan mencapai titik puncak yang tertinggi dengan proses yang saya jalani. Berarti dengan kata lain, sesuatu yang berjalan dengan proses, maka hasilnya nanti akan lebih permanen ketimbang yang instan gitu ya. Ya, satu lagi yang tadi saya tangkap bahwa di situ adalah sekali lagi adalah peluang itu akan terbuka dengan sendirinya ketika kita mau membuka diri dan belajar gitu ya. Termasuk tadi dengan para relasi teman dan segala macam. Baik Bang Din, cukup banyak tadi prinsip-prinsip bisnis, politik, perbincangan kita tentang bagaimana pandangan Bang Din mengenai kisah-kisah orang sukses. Terakhir nih, pertanyaan yang mungkin bisa menjadikan satu inspirasi buat para pemuda di Banua. Apa Bang Din pesan-pesan bagi orang-orang muda, bahwa tadi udah bicara tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip hidup, filosofi dan lain sebagainya. Tapi dari semua itu kalau kita rangkum sebagai orang muda, Bang Din memberikan pesan dan saran apa bagi anak-anak muda Banua? Bagi anak-anak muda Banua, sukses di usia muda ialah dengan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Mungkin. Belajar dan berkembang sebaik mungkin. Bekerja dan berusaha sekeras mungkin. Jadi 3 hal tadi yang perlu diingat tadi. Pertama adalah belajar, memanfaatkan waktu. Nah, ini penting ini.
Anak muda seringkali mengabaikan soal waktu. Iya. Kalau bisa ditunda ngapain dipercepat? Nah, ini yang menjadi problem. Jadi sekarang harus dibalik nih. Kalau bisa dipercepat ngapain dilambatin? Iya. Nah, iya benar. Saya juga pemerintah juga harus begitu. Semuanya baiknya seperti itu. Iya. Tadi bicara soal waktu. Kedua tadi bicara soal belajar dan berkembang sebaik mungkin. Oke. Nah, artinya bagi siapapun teman-teman yang mengaku tidak bisa, merasa tidak bisa, ya harus belajar. Iya. Nggak familiar dengan gadget yang multifungsi ya harus belajar. Iya. Diambil sisi positif dari perangkat-perangkat itu ya, tidak hanya untuk eksis selfie saja. Karena bisa tahu ada peluang bisnis yang bisa didapatkan. Iya. Poinnya belajar. Dan terakhir tadi Bang Din, bekerja dan berusaha sekeras mungkin. Nah, ini dia. Jangan pernah merasa puas. Iya. Ya kan? Artinya ketika kita bekerja sudah berusaha, wah udah capek seharian ya. Udah seminggu lebih kok nggak ada hasil. Ya jangan putus asa dan harus bekerja lebih keras gitu ya. Oke, inilah tadi prinsip hidup yang disampaikan oleh Bang Din, belajar, berusaha, dan bekerja semaksimal mungkin. Semoga apa yang bisa yang disampaikan tadi bisa memberikan satu inspirasi buat kita semua anak-anak muda di Banua bahwa semua orang punya kesempatan, semua orang punya peluang. Yang saya ingat secara prinsip yang disampaikan orang tua saya, tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanya orang yang malas belajar. Ya, artinya sukses itu tidak ada yang karena kebetulan, tidak hanya karena keberuntungan, tetapi mau tidak berusaha untuk menggapai dan mencapainya. Baik, Bang Din, terima kasih banyak nih. Prinsip-prinsipnya, filosofinya, pandangan-pandangannya yang sudah sangat mencerahkan dan ini bisa menjadi inspirasi bagi para pemuda Banua di Kalimantan Selatan yang mungkin pengen juga mengikuti jejak beliau, sukses secara politik dan sukses juga secara bisnis. Terima kasih sekali lagi, Bang Din. Dan kita ketemu kembali dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.